Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu kita garis bawahi satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang dilaksanakan di dunia dan juga di surga nanti adalah zikrullah. Kita selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, dengan kehadiran hati kita. Dan ini adalah ibadah yang tidak terhingga. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh ahli surga dibandingkan ada waktu-waktu yang mereka tidak berzikir kepada Allah. Zikir kalau secara khusus berarti yang diucapkan dengan lisan seseorang yang sudah kita tahu dari istighfar, kemudian membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wa la quwata illa billah, dan beberapa macam zikir. Dan juga zikir secara umum, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita dengan mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Ini juga masuk dalam globalnya makna zikir. Dan saya yakin kita pun pada siang ini berkumpul karena kita ingin menambah ibadah kita dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bagian daripada zikrullah, dan kita syukuri alhamdulillah hati kita, fikiran kita, anggota tubuh kita masih tergerak untuk melakukan ini. Sering kami ingatkan di kelas kita ini, kalau seandainya setiap orang di antara kita masih tergerak hatinya, fikirannya, anggota tubuhnya untuk mengingat Allah, berarti Allah mencintainya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah mencintainya, maka Allah akan menggunakannya atau mempekerjakannya. Maka ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah mempekerjakannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyibukkannya dengan amal saleh atau bergerak fikirannya, hatinya, anggota tubuhnya untuk melakukan ibadah, dan dengan kegiatan itu dia diwafatkan atau menjadi husnul khatimah. Dan siang ini kita duduk tentunya salah satunya karena masalah itu. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga sampai kita wafat. Tidak akan pernah jenuh kami ingatkan dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk menjadikan salam hormat itu ibadah buat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja kita istiqamah di atas agama dan ajaran beliau, dan juga kita akan bersama dengan beliau di surga kelak. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan bahasan mengenai buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masuk di bab baru, bab ke-10, kitab haji. Nah, walaupun sebenarnya bahasan tentang haji ini sebenarnya panjang, ya, keutamanya banyak sekali kalau kita lihat di buku-buku hadis yang lain. Namun Imam Nawawi rahimahullah memilih keutamaan-keutamaan haji dan umrah yang secara acak. Nanti akan kita baca semua hadis-hadis insyaAllah yang ada dalam bab ini. Namun kami sarankan untuk Bapak Ibu juga memiliki buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan ini sudah sering saya pandukan ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap membaca buku tentang keutamaan hadis, beli buku ini ya. Ini Sahih Targhib Tarhib, ini bukunya 6 jilid. At-Targhib itu artinya motivasi. Ya, semua yang berisikan motivasi, hadis-hadis motivasi mengerjakan ibadah namanya At-Targhib. Kemudian At-Tarhib yang dibawanya itu adalah semua hadis yang berisikan ancaman terhadap pelanggaran. Nah, buku ini ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Namun menariknya adalah saya pilihkan buku Sahih At-Targhib Tarhib. Ada tambahan sahihnya. Kenapa ada tambahan sahih? Karena buku ini ditelusuri lagi oleh Syekh Albani rahimahullah, salah satu pakar hadis. Lalu beliau hanya keluarkan yang sahih-sahih saja. Sehingga kalau ada hadis yang lemah yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah, karena di masa Al-Mundhiri ratusan tahun yang lalu mungkin masih keterbatasan media kayak kita sekarang, maka ada hadis-hadis yang lemah, maka dikeluarkan oleh beliau.
Oleh karena itu buku ini sudah saya referensikan dan ini kami bedah 2 kali dalam sepekan. Ada kajian di hari Kamis subuh, besok subuh itu ada online. Kalau yang tidak bisa hadir di Bekasi di Masjid Baitul Ma'mur, itu satu-satunya kajian kami di subuh hari, itu kami bedah dan itu masih di jilid 1. Masih sementara berjalan di jilid 1. Kami sarankan ikutin itu ya, online. Jadi lagi kesibukan apapun, nyalain aja supaya dengarin gitu ya. Karena hadisnya sangat luar biasa, hadis-hadis di situ. Karena semuanya hadisnya motivasi. Jadi kalau kita mau cari tentang keutamaan, buku ini sangat lengkap. Nah, sama dengan Riyadhus Shalihin. Cuma Riyadhus Shalihin ini kalau dipertemukan dengan buku yang At-Targhib mungkin plus minus, tapi buku At-Targhib ini lebih sistematis dan lebih global hadis-hadisnya gitu, lebih banyak sekali. Ada banyak hadis-hadis, misalnya contoh tentang bab haji yang akan kita bahas tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tapi disebutkan di situ misal. Nah, yang menarik juga ada hadis tentang ancaman-ancaman. Jadi tentang riba, tentang zina, tentang ini, tentang itu juga dibahas sendiri. Nah, itu buku yang menarik untuk kita bahas. Berbicara masalah haji, kita sedang bicara tentang rukun Islam kita yang kelima. Poin penting yang harus digarisbawahi, hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu secara finansial dan mampu secara fisik, ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian menunda haji sementara Anda punya kemampuan. Kenapa Ustaz singgung itu? Hampir semua jemaah haji kami setiap tahun, ya saya tidak tahu yang tahun ini sebab saudara memang yang akan berangkat insya Allah, tapi tahun-tahun sebelumnya hampir rata-rata itu belum pernah haji. 99% belum pernah haji. Mereka mampu finansial, ya, mereka sehat badannya, gitu kan. Ini tidak boleh harusnya. Tidak boleh sama sekali. Tidak ada alasan, tidak ada udzur, dosa. Jadi setiap tahun dia tunda itu dia dosa. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, seorang hamba aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, kemudian lewat 5 tahun dia tidak datang kepadaku haji, maka dia mahrum, akan diharamkan atau akan dihalangi dari semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Tidak boleh menunda. Anda mampu secara fisik, Anda mampu secara finansial, walaupun uang itu pas-pasan hanya untuk haji, pakai haji. Dahulukan haji, karena ini rukun Islam. Dan yang luar biasanya, Allah cuma kasih kita sekali seumur hidup. Wajibnya sekali seumur hidup. Untuk apa ditunda? Ada orang kadang-kadang berpikir ya, sebagian muslimin, kalau mereka berpikir, ya sudah, sekarang kan masih muda, udah kita ke Jepang aja dulu, Korea, ke Eropa, hampir seluruhnya sudah didatangi. Tapi haji enggak. Haji kapan? Nanti kalau sudah 70 tahun, 60 tahun, sudah pakai kursi roda, matanya sudah rabun. Haji itu ibadah yang butuh energi. Memang kita di situ banyak sekali gerakan, dan itu menunjukkan tentang bagaimana Islam mengajarkan kesehat. Ada tawaf, ada sa'i. Kalau Anda sehat, masih muda, Anda nyaman sekali. Tawafnya nggak perlu bantuan orang, nggak perlu didorong. Sekarang kalau pakai kursi roda, yang dorong kita kalaupun anak kita pun, dia juga capek. Dia juga tidak bisa fokus ibadah. Kalau dorong sama orang lain, Anda tahu sendiri yang pernah lihat orang-orang di sana yang dibayar, buru-buru. Akhirnya tawafnya buru-buru, ya. Nggak bisa kita perlambat. Yang didorong kursi roda atau yang pakai golf car sekarang, itu cepat sekali. Tawafnya paling yang bisa kita lebih santai, baca doa, nikmatin suasana orang-orang lagi ibadah, melihat Ka'bah itu kan mahal banget ya. Mahal banget. Melihat Ka'bah itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibeli gitu ya. Susah. Biasa orang cuma lihat dari kamera, kita bisa lihat depan mata kiblat muslimin. Dan sebagian ulama mengatakan makin dekat dengan Ka'bah, makin dekat dengan kiblat, makin dekat dengan ijabah harusnya. Ya, makanya Syekh Muhammad Shinkiti hafidhahullah, beliau setiap kali ada jemaahnya yang berkeluh kesah tentang sesuatu, beliau selalu katakan, kamu bisa umroh enggak? Kamu bisa haji enggak? Kalau bisa lakukan, pergi di sana, minta depan Ka'bah. Karena di sana pasti lebih dekat dengan ijabah. Apalagi memang ada hadis-hadis yang menjelaskan orang yang haji dan umroh itu adalah delegasi Allah, di mana Allah panggil mereka datang dan mereka berdoa, Allah ijabah. Mustajab doa, gitu kan. Jadi teman-teman jangan ditunda, itu nggak boleh tunda.
Kemampuan di sini, baik dia punya kemampuan uang pribadi atau dibayarkan orang lain. Ini juga perlu digarisbawahi. Karena ada orang keluarganya yang mampu sudah bilang, kamu berangkat haji aja. Ya udah nanti aja. Kadang-kadang uangnya masih dipakai untuk yang lain. Kenapa? Sayang sekali, ya. Sayang sekali. Sama juga syubhat yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa belum haji? Selain tadi karena masih muda, udah tua aja deh misalnya. Ya kalau dia sampai tua, kalau dia meninggal sebelumnya gimana? Juga mereka mengatakan, oh karena haji kan padat banget. Ada yang karena takut, karena lihat keramaian misalnya. Baik, pertanyaan sederhana. Anda mau tunggu Mekah kosong buat Anda sendiri? Gak mungkin, mustahil. Semua orang berlomba mengejar karena keutamanya terlalu besar, gitu kan? Makanya jangan kalau lihat nonton Masjidil Haram orang lagi tawaf, bukan dia sentuh dirinya secara keimanan. Oh enak banget ya, coba saya termasuk orang yang tahu sana ya, coba saya termasuk orang yang sholat di sana ya, termasuk orang yang berdoa di sana. Tidak, oh padat banget ya, gitu. Gak usah dulu deh. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau anda setiap kali pergi umrah atau haji lalu anda niat dalam hati, ya Allah mudah-mudahan engkau kembalikan aku lagi, Allah mudahkan, pasti Allah berikan lagi. Tapi kalau ditanya mau umrah haji lagi nggak, aduh nggak deh padat banget, ya sudah niatnya begitu nggak dikasih lagi sama Allah, dan dia rugi sendiri. Allah melihat keinginan seorang hamba dan niatnya. Dia niat mau gencar untuk ibadah, dia niat mau selalu hadir majelis ilmu, dia niat selalu mau sedekah, dia niat selalu mau haji umrah, Allah mudahin sesuai dengan niatnya. Kalau dia bilang ya sudahlah cukup aja begini, ya sudah cukup sampai situ. Atau ada orang sama, dia niatnya gencar sekali untuk dosa, ya sudah Allah biarin. Tapi nanti dia akan terima konsekuensinya. Ada orang tergoda dosa tapi dia berusaha menahan diri, maka Allah juga akan kasih sesuai dengan itu. Semua sesuai dengan niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat dalam hadis itu bukan hanya sekitar pelaksanaan ibadah, tapi dalam seluruh realita kehidupan kita. Allah akan mudahkan. Orang mau kapok, mau tobat dari dosanya, Allah mudahkan dia tobat. Allah mudahkan, semua dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, kullun miyassarun lima khuliqana. Semua dimudahkan sesuai dengan dia diciptakan. Maksudnya dia yang mau. Sekarang Bapak Ibu mau hadir kajian ini, Allah mudahkan. Yang tidak mau hadir ya sudah Allah mudahkan, terserah dia mau aktivitas apa. Tapi masing-masing menerima konsekuensi dari pilihan dia. Beruntunglah orang kalau dia betul-betul maksimalkan dalam ibadah. Ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, menjadikan ibadah haji itu momentum mereka hadir di saf-saf pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bangga melihat hamba-hambanya yang hadir di Arafah. Allah bangga. Ya, di situ begitu disebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah bangga melihat hamba-hambanya yang hadir di Arafah, seraya mengatakan kepada para malaikat, lihat hamba-hambaku itu yang hadir dalam kondisi mereka berdebu. Ya. Mereka datang untuk mencari rahmatku. Jadilah kalian semua saksi. Ini bukan manusia yang disuruh saksi, malaikat, makhluk Allah yang mulia. Saksi, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Dan semua orang yang mereka berikan syafaat. Jadi semua yang kita doain di Arafah, diterima semua. Diampuni dosa. Tidak ada hari, kata Nabi SAW, lebih banyak orang dibebaskan dari api neraka dibandingkan Arafah. Sebagian salaf menjadikan itu adalah absensi mereka kepada Allah. Dan mereka jadikan momentum bertemu sesama muslimin dan para ulama itu di musim haji. Atha bin Abi Rabah, itu ulama Mekah, diberi umur Bapak Ibu sekalian 100 tahun, 70 kali haji, 70 tahun. Ya, Zakwan ibn Kaisan, julukan itu nama orang, julukannya Taus. Taus itu burung merak. Karena orang ini tampan, kaya, pinter, hampir semuanya pujian orang ada pada dia. Ya. Itu 40 tahun haji. 40 kali. Mereka jadikan momentum itu untuk terulang, gitu kan? Karena semua keutamaan haji yang akan kita bahas nanti didapat setiap tahun dan hanya setahun sekali. Sayang sekali. Saya sampai pernah bahasakan, kalau masih ingat di kelas ini juga, Bapak Ibu sekalian, umroh, haji ini, selama Anda punya kemampuan, niatkan dalam hati, selalu ada hadir, absen kepada Allah. Nikmat banget itu. Sibuk banget, 2-3 hari aja deh. Ramadan misalnya, umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Tapi saya sibuk banget Ustaz. Hari ini di masa kita sekarang nggak kayak dulu. Sekarang Bapak Ibu booking tiket, kalau itu hari ya, saya nggak tahu sekarang perubahan jadwal. Garuda itu punya jadwal schedule pemberangkatan. Jam 9 pagi, tiba di Jeddah itu jam 5 sore. Karena Saudi mundur 4 jam. Kita bisa berangkat pagi, tiba di Jeddah
masuk ke Mekah itu masih bisa buka puasa di Mekah kalau Ramadan. Umrah langsung, mau pulang lagi malamnya jam 1 malam masih bisa. Kalau betul-betul merasa oh sibuk banget, jadi nggak ada uzurnya mengatakan tidak. Capek Ustaz, ya memang capek, mau dapat pahala gimana caranya? Masa mau dapat pahala banyak sambil duduk doang gitu kan? Kan mungkin. Sama dengan orang kerja urusan dunia aja, kira-kira kalau orang duduk santai mau dapat sesuatu nggak bakalan. Harus dia berusaha. Orang buat kejar prestasi dunia atau ibadah dan orang kejar dosa tetap berupaya. Orang mau dosa itu ke diskotik, jalan kan dia, jalan nunggu bayar kan gitu. Sama juga begitu. Nah semua memang butuh upaya. Jadi mengkhayal orang yang duduk lalu kemudian dia mendapatkan semua pahala, nggak bisa. Memang harus ada usaha. Dan ada pengalaman yang saya tidak bisa lupa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita di Uhud Tour itu sekali umroh ratusan orang. Kita pernah umroh itu 520 orang, 1,5 pesawat. Pada saat umroh, saya udah motivasi jemaah. Bapak Ibu sekalian, tolong pertama sekali kalau masuk di kamar hotelnya, karena kami biasanya kalau Uhud itu masuk Madinah dulu supaya jemaah adaptasi dulu dengan cuaca, nggak buru-buru pakai ihram. Selalu gitu program kita, kecuali dia privat, dia mau langsung masuk Mekah itu terserah. Tapi kita selalu kejar yang Madinah. Setelah 3-4 hari Madinah, adaptasi cuaca, waktu segala macam, maka kita umroh. Nah pada saat umroh itu saya sudah membahasakan ya, Bapak Ibu sekalian, begitu tiba di Mekah biasanya kami izinkan masuk di kamar hotel dulu bersih-bersih. Tolong jangan buka TV dulu. Itu bukan nonton TV langsung lihat tawaf, kan rame. Apalagi di high season, di Desember, ya, di Ramadan, itu kan. Terus yang pertama, bisa saya setan bisikin, oh padat banget, sudah ketakutan duluan. Banyak jemaah begitu, karena belum pernah tawaf sebelumnya. Tidak usah nonton TV itu. Nanti kalau masuk ikutin saya saja. Saya akan di depan, bapak-bapak di belakang saya. Kalau tawaf ibu-ibu di belakang lagi. Kami biasa buat begitu. Jadi kami seperti kotak gitu. Jadi rapi. Di kiri kanan selalu ada mutawif kami. Di depan ada saya sama kameramen. Di kiri kanan itu ada mutawif. Di belakang juga ada mutawif yang jaga. Jadi kalau ada jemaah butuh batal wudhu, sampai dampingi. Itu kita berangkat. Terus begitu tawaf masuk, 520 orang ini penuh sekali. Banyak. Tapi saya bilang, ingat, jangan, tidak usah perhatikan jemaah-jemaah di sebelah kita. Kita niatkan ikhlas mau tawaf, nikmatin setiap langkahnya, ucapin doa-doa yang baik. Itu aja, sampai selesai tawaf, nikmatin aja. Alhamdulillah jemaah sepakat. Kita turun, depan mata saya lihat sendiri tuh, bagaimana kita jalan dengan sangat nyaman, tawafnya bisa selesai dengan bagus. Di depan saya bahkan sempat kosong, padahal padat banget. Oh tuh, gitu. Allah mudahin kita jalan. Tempat saya juga begitu, saya naik, saya biasanya lantai 1 agak rame, naik ke lantai 3, di atas lowong itu tempat saya itu kelihatan kayak kosong. Saya bilang Bapak Ibu, karena saya pakai receiver, saya bisa ngomong jemaah cuma dengar. Saya bilang Bapak Ibu coba lihat, seperti Allah siapin buat kita, tergantung niatnya. Jadi sebenarnya tergantung niat. Kalau kita niatnya selalu susah, panas, berat, ya sudah Allah kasih begitu kan itu. Jadi coba teman-teman sekalian, ibadah ini jangan hanya sekedar dipikirkan masalah biayanya besar atau jaraknya jauh. Memang begitu, makin besar upaya kita, makin besar pahalanya. Ingat sabda Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya balasan dari Allah sesuai dengan besarnya kadar upaya dan ujian. Memang begitu. Ramadan, akhir Ramadan memang berat, tinggalin keluarga, tapi mengejar Lailatul Qadar ya memang harus begitu. Kalau ada rezeki, bawa anak-anak pergi semuanya, tinggal di sana. Ngapain? Tinggal di kita. 27 kali lipat atau 27 derajat sholat berjamaah itu plus lagi 100.000, 2,5 juta sampai 2,7 juta pahala dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Pas dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kali lagi tuh sholatnya, kali 100.000. Berapa banyak pahala yang didapatkan, tidak ada nilainya uang yang kita keluarkan. Malah kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, pesan apa secara keimanan yang Allah sampaikan ke hati anak-anak kita. Saya kadang-kadang kalau seputar Ramadan udah berangkat aja, tutup mata deh, nggak usah lihat biayanya. Memang besar, berangkat aja, bawa anak-anak jalan. Biar mereka lihat. Jadi mereka sudah kenal tawaf dari kecil, mereka tahu sa'i, tahu oh ini Ramadan, ini puasa, ini segala macam. Jadi mereka tahu. Siapa tahu kita meninggal, namanya orang tua juga kita akan meninggal satu waktu. Anak-anak terekam itu, oh iya, saya dulu dibawa orang tua saya ke Mekah sama di Madinah ya. Coba kalau Anda sibuk bawa ke Jepang saja.
Yang direkam sama dia begitu balik, oh Jepang duluan, oh Korea duluan. Bukan tidak boleh, tapi jangan lupa Mekah ini, jangan lupa haji setahun sekali. Umrah mungkin jadwalin setahun sekali, oke lah. Kalau bisa setahun beberapa kali bagus banget itu ya. Saya tahu pengusaha kita di Jakarta, dia sudah komitmen setiap pekan terakhir akhir bulan 3 minggu di Indonesia dia kerja, 1 minggu di Saudi. Wah, dia komitmen sama istri, nggak mau tahu, pokoknya 1 minggu nggak mau kerja apa-apa, sudah. Begitu sudah selesai pekan ketiga setiap bulan langsung berangkat umrah, nikmatin sama istrinya di Masjid Haram, pergi Madinah pulang 1 minggu aja. 3 minggu kerja lagi, seminggu di sana lagi. Orang kalau mau Allah mudahkan. Kalau mau Allah mudahkan. Saya waktu sebelum ada travel saya bilang sama istri saya, enak banget ya orang kalau bisa bolak-balik, karena waktu itu kami sudah kembali kan, saya tahu balik dari S1 di Madinah 98. Waktu itu tahun 90 sampai 98 gampang banget kami kalau mau umroh, mau haji tiap tahun bisa, umroh tinggal ambil izin dari kampus, bayar bus 80 real langsung ke Mekah, bisa tektokan pulang lagi ke Madinah, itu bisa. Tapi setelah pulang beda lagi, harus cari biaya khusus, bimbing travel orang dan segala macam. Terus saya nggak sengaja bilang, enak banget nih orang kalau punya travel ya, bisa bolak-balik kapan saja. Itu kalau nggak salah dari pembicaraan saya itu setahun atau 2 tahun lah setelah itu. Allah mudahin ada travel, pelan-pelan jalan. Sampai sekarang saya mau berangkat kapan saja bisa. Contohnya, oh ternyata sesuai dengan niatnya ya. Itu sesuai dengan niat. Saya ketemu sama beberapa pemilik travel besar di Arafah. Waktu itu di Mina juga, mereka mengucapkan hal yang sama. Saya tanya, gimana historinya Pak sampai punya travel? Hampir sama ceritanya. Karena pengen bolak-balik ke sana. Allah mudahkan gitu ya. Apalagi kalau dia niatnya sudah, saya juga ingin membawa orang-orang. Nah, itu sesuai dengan niatnya lah. Sesuai dengan niatnya. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu sekalian kita belajar ini. Keutamaan umrah haji ini Bapak Ibu sekalian selesai. Oh iya saya sudah tahu. Bukan, kita perlu sentuh secara keimanan. Ini perlu Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu perlu dengan ini, perlu. Dan ini termasuk memangkas panjang umur kita, beberapa umur kita itu dalam ibadah. Memang haji cuma 6 hari, dalam 8 sampai 13 Zulhijjah. Tapi kan rata-rata orang berangkat itu seminggu, 2 minggu, ada yang sampai 20 hari, ada yang sampai sebulan. Itu kan kita kayak memangkas umur kita di dalam ibadah, karena mau tidak mau kan kita ibadah di sana. Sholat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi misalnya ya. Dan apalagi belum lagi bicara sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi coba fahami masalah itu Bapak Ibu sekalian. Kita sudah jelaskan masalah hukum wajibnya ya. Kita juga sudah sebutkan kira-kira seperti apa para ulama salaf dalam memandang masalah ibadah haji ini. Mereka selain mengejar keutamanya setiap tahun, mereka jadikan momentum untuk pertemuan di antara mereka. Bagus banget tuh janjian sama partner bisnis di Mekah gitu kan. Saya kemarin di jemaah satu pengusaha besar gitu. Dia bilang, Ustaz saya mau ikut umroh, tapi saya ini ada pertemuan sama partner saya dari Dubai. Terus saya bilang, Pak ajak aja dia ke Mekah, ketemu di Mekah. Oh iya Ustaz ya, saya nggak terpikir. Tadinya dia mau ikut kami, kemudian nanti dia ke Dubai, baru dia kembali lagi ke Mekah. Untuk apa? Tawarin pergi ke Mekah. Setiap kali sekarang kami berangkat selalu kami bawa donasi Palestina. Saya nggak bisa setiap saat masuk Palestina karena harus pengajuan visa 40 hari. Saya telepon teman-teman di sana, ulama-ulama yang ada di Palestina, mereka punya yayasan sosial. Saya mau umroh tanggal sekian, bisa ketemu di Mekah? Bisa. Baik, saya serahin di Mekah uangnya. Bisa sekali. Lalu saya ingatkan jemaah-jemaah, ini ada Syekh Amjad namanya, ini Dr. Amjad, pengajar di Masjid Aqsa. Beliau punya yayasan, ini orangnya. Silakan kalau mau nyumbang langsung. Banyak yang ketemu. Jadi ajak pertemuannya itu di Mekah. Bagi yang sudah sepuh, punya anak-anak, sudah berhasil semuanya, pertemuannya di Mekah. Nggak ada masalah. Pertemuan keluarga, silaturahim keluarga. Kalau punya kemampuan, dan innamal a'malu binniyat. Mungkin Anda bilang sekarang, tapi kan biaya besar. Jangan selalu terkurung dengan masalah urusan dunia. Allah itu akan berikan sesuai dengan niat kita. Nah, itu bisa banget kalau mau, ya. Itu maksudnya poin-poin pesannya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar keutamaan, tapi bagaimana kita merasa kita butuh dengan ibadah ini, ya. Merasa rindu dengan Baitullah, dengan tawafnya, dengan sujudnya, dengan tilawah Al-Qur'annya, dengan doanya, itu mahal banget itu. Suasana itu mahal sekali. Baik, kita akan bacakan dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah di halaman 779 di kitab haji, kitab nomor 10 di sini, bab pertamanya bab 233. Dari pertama kita belajar
Sudah bab ke-233, bab kewajiban haji dan keutamaannya. Makanya di fokus pertama disinggung masalah kewajibannya. Ingat ya, di sini yang hadir, offline ataupun online, Anda punya kemampuan fisik, finansial, belum haji, dosa. Nggak boleh loh, itu dosa besar. Menunda itu, minimal sekali seumur hidup. Ya, nggak usah juga harus daftar reguler sementara Anda mampu bayar furad atau mujamalah langsung berangkat. Bayar, muliakan diri kita. Nanti akan kita singgung juga ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan makin besar biaya yang kita keluarkan maka makin besar pahalanya. Beda orang yang keluarin pas-pasan dengan orang yang biayai besar. Dia pakai bisnis kelas, dia pakai hotel bintang 5 untuk menikmati ibadahnya. Itu lebih besar pahalanya. Ada hadisnya itu. Nanti akan kita pelajari sebentar. InsyaAllah. Baik, kita sekarang baca dalil yang diangkat Imam Nawawi rahimahullah, surah Al-Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu secara finansial dan fisik, ya, mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, salah satu maknanya, kalau dia bilang tidak ada haji, kufur. Kalau dia tunda, udah nanti aja deh, itu dosa besar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maksudnya, Allah tidak akan peduli lagi dengan dia. Allah tidak akan melihat dia, ya. Dan kalaupun dia tidak butuh, Allah nggak butuh sama dia. Persepsi kita masalah ibadah Bapak Ibu sekalian harus diperbaiki. Ibadah itu buat kita. Yang butuh ibadah adalah kita, bukan Allah. Kenapa ada orang sholat buru-buru, yang penting selesai kayak store kewajiban, dia pikir Allah butuh. Demi Allah, Allah nggak butuh ibadah kita. Mau Bapak Ibu sholat 10.000 rakaat, tidak dibutuhkan sama Allah. Yang butuh itu kita. Kalau kita balik persepsi ini, oh saya yang butuh dengan sholat saya karena saya mau terima pahalanya lengkap hari kiamat, di saat itu kita akan maksimal dari mulai takbiratul ihram sampai salam, karena kita tidak mau pergerakannya, perbacaannya ada yang luput dari kita. Tidak akan ada peluang kita berikan syaitan untuk menggoda kita, ya. Mirip kalau kita sedang mengejar satu prestasi dunia, kita nggak mau siapapun yang menghalangi kita karena kita ingin mencapai targetnya, keuntungannya 100 miliar, 10 miliar, kita akan kejar, kita nggak mau ada yang menghalangi kita. Nah sebenarnya dalam ibadah harusnya seperti itu rasionalnya. Jadi kita jangan memberikan peluang, ubah persepsi. Mirip dengan sedekah. Selama Anda pikir penerima yang butuh, di sini Anda akan menganggap remeh sedekah itu. Anda akan berikan ala kadarnya, karena Anda pikir dia yang butuh. Demi Allah dibalik teman-teman, yang benar itu adalah kita yang butuh dengan sedekah itu. Bukan dia kita yang butuh, karena dengan melalui dia dicatatlah sedekah itu di buku amal. Kalau nggak melalui dia, di mana catatannya? Makanya para ulama salaf, kalau kedatangan fakir miskin, mereka senyum lebar sambil mengatakan selamat datang orang-orang yang akan membawa amal-amal kami ke timbangan amal tanpa diupah. Mereka nggak nganggap pemberiannya itu uang yang dikasih 1 juta, 100 juta, 10 juta atau berapapun yang Anda sumbang di jalan Allah. Mereka nggak lihat itu memberikan keuntungan kepada fakir, karena si fakir ini dia terima, dia habisin uangnya, tapi nilai 10 juta dibawa ke timbangan amal buat Anda melalui orang ini. Yang diuntungkan siapa? Kita, bukan dia. Dia habis dipakai uangnya, kita akan dapat nilainya, gitu ya. Apalagi dalam hadis yang sahih disebutkan, sungguhnya Allah menerima sedekah setiap orang di antara kalian dengan tangan kanannya yang mulia, lalu Allah akan menumbuh besarkannya seperti seseorang di antara kalian mengurus dan membesarkan anak kuda atau anak untanya, sampai dia akan temukan nanti sedekah yang seperti biji sawi menjadi seperti gunung-gunung besar atau gunung Uhud. Jadi seperti itu. Nah kita harus balik semua persepsi ini, ya. Yang butuh ibadah adalah kita, yang butuh sedekah itu kita, yang butuh bakti sama orang tua itu kita, bukan orang tua kita. Yang butuh kita memberikan hak anak, hak pasangan suami istri, ini sebenarnya kita yang butuh. Sehingga jangan lagi kita ada perhitungan-perhitungan dalam mengerjakan masalah ini, karena bukan orang-orang depan kita yang membutuhkannya. Ibu-ibu baik sama suaminya karena dia butuh dengan pahala dari suaminya, dia butuh masuk surga dari suaminya. Jangan pikir suami ini enak benar, saya sudah kasih pelayanan saya, nggak ada manfaatnya. Karena Anda masih merasa dia yang butuh, bukan Anda yang butuh. Anda yang dapat pahala dengan layani biologisnya, dengan makannya, dengan baju itu, Anda yang dapat pahala. Kita yang dapat yang beratkan di malam hari kiamat. Sama suami juga.
Selama dia masih pikir, enak benar istri saya ini, sudah terima gini dan begitu, maka dia akan selalu protes, selalu perhitungan. Kalau dia berpikir, oh ini pintu surga saya, ngapain saya perhitungan? Udah selesai. Jadi suami istri menjadikan pasangannya sebagai sebab dia masuk dalam surga. Dia butuh dengan itu. Sama dengan anak, sama dengan tetangga, sama dengan semua hal yang kita hadapi. Nah ini pesan spiritualnya yang harus kita fahami secara keimanannya. Kita akan bacakan hadits pertama berhubungan dengan masalah kewajiban haji ini. Hadits pertama di kitab haji ini, dan ini urutan 1279 dari awal kita belajar. Hadits ini berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba juga utusannya dan utusannya. N-nya besar kata-kata Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Disebutkan di situ di bold, muttafaqun alaih. Bagi yang sudah tahu tentunya tidak asing lagi artinya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita langsung ambil faedahnya. Yang pertama, pondasi dasar Islam ada 5. Ya, artinya bisa saja tidak dikatakan Islam seseorang Muslim tanpa ini, atau Islamnya masih kurang. Nanti kita jelaskan sebab kami bahasakan ini ya. Ada yang tidak dianggap dia Muslim, yaitu kalau dia pungkiri rukun Islam ini, semuanya atau salah satunya. Misal dia sholat tapi dia bilang tidak ada zakat, itu ini kufur. Atau dia bilang ya sudah puasa Ramadan ada tapi nggak ada sholat, ini juga kufur. Dia pungkiri ya, dia bangkang, nggak mau. Karena ada orang Ramadan puasa tapi nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Bagi sholat dia pungkiri, nggak ada sholat itu. Nah ini kufur. Kalau dia tinggalkan malas-malasan, itu baru dosa besar. Ya, itu baru dosa besar. Jadi memang ada orang yang kufur karena tidak menjalankan rukun Islam ini, ya, memungkiri semua atau memungkiri sebagian. Kalau dia meninggalkan karena malas, maka dia dosa besar gitu ya. Nah ini poin yang harus difahami. Juga dari sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rukun Islam ini kan tadi saya bilang, atau dia kurang Islamnya. Bisa dia kufur atau dia bisa kurang keislamannya. Saya pernah jelaskan rukun Islam ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada yang wajib, tidak ada toleransi. Syahadat dan sholat. Ini tanpa ini kafir udah. Ya. Misalnya dia berbuat kesyirikan, dia batalkan asyhadu an la ilaha illallahnya, atau dia mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini enggak ada toleransi, udah dianggap kufur gitu ya. Kemudian sholat, meninggalkan sholat secara jahdan, bangkang, ini batal keislamannya. Jadi rukun Islam yang 5 dibagi lagi 3. Yang pertama, tidak ada toleransi dalamnya, yaitu syahadat dan sholat. Kemudian yang kedua, ini wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain kalau punya udzur. Puasa Ramadan wajib rukun Islam, tapi dia masih bisa, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain bagi orang yang punya udzur, musafir, sakit, ya, atau wanita haid, nifas, itu ya. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawah, ini berhubungan dengan bahasan kita. Wajib tapi bagi yang mampu. Ya, zakat dan haji. 2 hal ini. Karena dua-duanya, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Nah, tolong digarisbawahi dulu kata-kata bagi yang mampu. Di sini bagi yang mampu Bapak Ibu sekalian adalah bisa bermakna secara keimanan, mampu secara keinginan, dia mau. Orang seperti ini, kalau dia tidak sempat lakukan zakat karena masih miskin, tapi hatinya bergejolak, mau mengerjakan kalau dia kaya, dia lihat ada tetangganya orang kaya tiap tahun zakat, dia berharap sekali juga seperti, tapi meninggal belum sempat lakukan, dapat pahala zakatnya. Orang yang lihat haji, dia bergebu-gebu dalam hatinya mau haji, tapi dia belum punya kemampuan. Ya, mungkin dia belum punya uang, atau dia daftar reguler kemudian 30 tahun lagi baru berangkat, kemudian dia meninggal sebelumnya, dapat pahalanya. Dan itu karena memang dia dasarnya mau menjalankan, bukan tidak mau gitu ya. Nah, jadi kata-kata bagi yang mampu ini harus difahami baik-baik. Ada orang yang mendapatkan pahala karena niatnya,
Dia memang betul-betul tidak mampu, tapi dia pengen sekali. Ada temannya bangun masjid, aduh enak banget ya, bangun masjid itu saya juga kalau punya duit saya mau bangun masjid. Dapat pahalanya sama, gitu kan. Nah, juga di sini poin yang penting bagi yang mampu adalah dia selain poin yang tadi kita jelaskan itu, dia niatkan dalam hati. Juga bagi yang mampu adalah orang yang sebenarnya dia sudah berusaha. Tadi yang pertama itu kan tidak punya kemampuan. Ada orang berusaha, dia mulai nabung, saya mau nabung deh supaya sekarang kondisi saya mustahik penerima zakat, saya mau berubah jadi muzaki, orang yang nanti ngeluarin zakat. Sekarang saya mulai nabung, mau dari 1.000 rupiah, mau jadi dari 500 rupiah, saya mau nabung untuk saya haji. Nggak usah pikirin kapan dia terkumpul, mulai saja, itu nanti Allah akan mudahkan. Nah ini masuk di dalamnya juga orang yang nanti kalaupun dia meninggal belum melakukan dapat pahalanya. Nah, makanya perlu digarisbawahi, bagi yang mampu ini jangan selalu kita jadikan sebagai tempat kita bersembunyi. Itu kan bagi yang mampu. Saya kan miskin, saya nggak akan mungkin bisa. Ya sudah, innamal a'malu binniyat. Anda mengatakan Anda tidak mampu, ya sudah selesai. Garisbawahi poin penting. Mayoritas jemaah haji, jemaah umrah itu orang tidak mampu. Orang tidak mampu. Mana lebih banyak? Jemaah reguler atau jemaah ONH Plus? Kenapa? Reguler lebih murah. Dan banyak orang yang di situ pergi haji karena tabungannya sekian tahun berjalan. Mampu nggak mereka? Nggak mampu sebenarnya. Tapi haji dan umrah panggilan dari Allah. Itu hari saya sempat lihat cuplikan, ada seorang ibu, itu orang yang susah sekali, umrah, bahkan masa sudah 2 kali umrah. Niatnya luar biasa, termudahkan. Ada orang yang umrahkan, ada yang bantu, gitu kan. Tiba-tiba saja dia sudah nabung sebagian, lalu kemudian dimudahkan oleh Allah, ada yang menyempurnakan, gitu ya. Yang penting mulai aja dulu. Allah punya cara. Anda kalau sudah mulai niat, pas mau tidur, mau niat sholat malam, ada niatnya, ada upayanya, Allah akan berkahi itu nanti. Kita bisa bangun, kita bisa kerjakan. Kayaknya susah bangun sholat malam, jadi kan ngantuk banget. Ya sudah, niatnya begitu. Ya udah tidur aja sekalian, gitu kan. Tapi dia akan sesali sendiri pada hari kiamat. Poin penting juga yang sudah saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ibadah itu sekali luput dari kita tidak bisa diulangi, gitu kan. Tahun lalu Anda mampu haji, sudah nanti aja tahun depan, ya luput pahalanya. Dan tidak bisa kita kembali. Dicatat di buku amal Anda, tahun 2025, orang ini mampu haji nggak mau. Misal. Kecuali dia punya udzur ya. Dia punya udzur, misalnya memang, ya udah saya kebetulan mau pengen berangkat sama travel yang lebih baik. Nah dijanjikan tahun depan. Dia memang menggebu untuk itu. Travel ini kebetulan kayaknya saya masih ragu, saya tidak tahu. Contoh, jadi oke, itu masih ada alasan. Tapi tetap dia memang biarin dananya untuk pemberangkatan tahun depan. Itu oke. Masih ada udzurnya lah itu ya. Tapi sebagai memang jangan ditunda amal-amal soleh itu. Jadi ini pelajaran pertama tentang masalah bunyal Islam. Bunyal Islam, Islam berdiri di atas pondasi dasar. Ada 5. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kedudukan syahadat la ilaha illallah. Ya, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini benar-benar harus murni mentauhidkan Allah. Nggak boleh Bapak Ibu, ya saya tahu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi habis salam pergi kuburan minta-minta sebelah masjidnya. Ya. Padahal dalam sholat dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini batal ini. Minta tolong kepada kuburan, syirik kepada Allah, masih percaya dukun-dukun, ramalan-ramalan, rusak la ilaha illallahnya. Orang la ilaha illallah itu benar, murni, betul-betul yakin Allah segala-galanya. Dia sehat, dia kaya, ada nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dia sakit, dia ada ujian, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Selesai, clear. Maka itu menjaga kemurniannya, itu yang dimaksudkan. Karena hampir semua umat Islam syahadat, faham. Tapi berapa banyak orang tidak sadar membatalkan syahadatnya. Mereka membatalkan. Jadi kami sarankan nanti Bapak Ibu bisa setelah buat pengajian kita ini bisa ketik di Google misalnya pembatal-pembatal keislaman, pembatal syahadat, baca itu biar tahu gitu apa saja.
Jadi hati-hati, jangan sampai kita pikir kita muslim kemudian ternyata sudah terbatalkan karena sikap dan perbuatan kita. Dinukil sebuah kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu hampir setiap hari beliau syahadat. Selain syahadat, kan syahadat diulang-ulang ya, dalam azan ada syahadat, muadzin syahadat kita juga disuruh ikutin, karena kata Nabi SAW, kalau dengarkan muadzin ikuti apa yang diucapkan. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan masih ingat pernah ada riwayat yang kami sampaikan di bab solat ya, kitab solat ini kan sudah kitab haji. Ada hadis yang juga Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang mendengarkan syahadat ini lalu dia bilang wa ana asyhadu, dan aku pun bersaksi alla ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad hamba dan rasulnya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami, dan Islam sebagai agama, bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad adalah rasul, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, karena dia perbaharui syahadatnya. Kita ada syahadat juga di tahiyat ya. Kita kan ada syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada syahadat. Ya, kita ada syahadat, banyak syahadat itu dalam seharian ya. Nah, sama juga kalau Ibnu Taimiyah tidak, selain daripada ini beliau syahadat kadang-kadang. Kalau dia lagi jalan terus tiba-tiba teringat mau zikrullah, asyhadu an la ilaha illallah, dia syahadat lagi. Ditanya oleh Ibnu Taimiyah, kenapa sering kali kami lihat Anda perbaharui syahadat Anda? Apa kata beliau? Saking pekanya, saya khawatir ada detik-detik hidup saya yang saya lalui ternyata syahadat saya batal. Tidak sengaja yakin tentang sesuatu kesyirikan kah atau apa tuh tiba-tiba batal, atau memungkiri apa yang Nabi Muhammad SAW bahwa kita tidak sadar ya, terus kemudian keluar dari Islam lalu meninggal, ya sudah batal Islamnya. Ini kan bahaya sekali ya, makanya ada perbaharuan dalam masalah syahadat tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, wa asyhadu an la ilaha illallah, jaga kemurnian tauhid. Tidak ada lagi tuh ramalan-ramalan, itu hapus, sudah percaya kamu lahir bulan apa, oh bintang kamu Gemini ya, oh kamu Taurus ya, Sagittarius, itu semua dewa-dewa orang Yunani, lupain sudah itu. Aja ditebak apa, warna kesukaannya, rezekinya, jodohnya, ramalan. Tidak ada dalam Islam itu. Allah menakdirkan semua kebaikan buat kita. Kalaupun ada yang kita tidak suka, itu ujian supaya kita belajar. Bayangkan kalau hidup kita tidak ada ujiannya, standar aja, jenuh orang sebenarnya. Ujian itu membuat kita jadi belajar. Oh, ada pengalaman hidup, ternyata ada orang jahat, ada orang begini, bagaimana menghadapinya, kita kan jadi belajar. Otak manusia itu teman-teman, kalau tidak ada ujiannya, itu bisa cepat pikun. Orang tua sekarang, penemuan terakhir yang sudah berumur, itu selalu disuruh banyak melakukan kegiatan yang mengasah otaknya, nyulam. Kalau sekarang ada bahkan dianjurkan main beberapa jenis game, tapi ini tidak kami sarankan juga. Mungkin bisa baca Quran, bisa dengar. Tapi itu contohnya, ada keramat kami, sudah tua gitu ya. Terus beliau saya lihat sudah tua terus pegang HP, melihat ada kayak apa game tapi hitung-hitungan gitu ya. Saya lihat ada pelanggaran, so hitung kayak matematika gitu. Saya tanya, kenapa lakukan ini? Dia bilang, saya ada konsultasi sama dokter, kebetulan beliau tinggal di luar negeri. Di umur saya sekarang punya 65, hampir 70 tahun lebih. Ini supaya otak ini tidak cepat pikun, itu harus mulai tetap berpikir. Kita harus, itu ada, orang kalau ada ujiannya, dia kan berpikir jalan keluarnya. Dia berhubungan sama Allah, dia konsultasi ini, itu sebenarnya baik buat kita itu. Kalau tidak ada ujiannya, percuma. Sama organ tubuh kita. Makin sering kita pakai otot kita, aktivitas, makin baik. Makin malas, makin cepat kendor ototnya. Makin cepat tua. Memang kita diciptakan untuk aktivitas. Kan gitu. Contohnya. Nah seperti itulah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita batalkan syahadat kita ini hanya karena kesyirikan kita. Ya. Jadi hati-hati sekali. Kemudian pelajaran ketiga, wa anna Muhammad Rasulullah, ini berarti kita betul-betul yakin beliau utusan Allah dan tidak perlu lagi mengikuti ajaran nabi lain. Walaupun kita yakin Nabi Isa pernah turun, diutus maksud saya, bawa kitab Injil, Nabi Musa pernah diutus, bawa kitab Taurat, kita imani iya, tapi tidak lagi membacanya, tidak lagi mengikutinya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ini kemarin kami jelaskan di Tablik Akbar di Blok M setiap Sabtu kedua, kita akan bahas serial Nabi. Kemarin kami bahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah di salah satu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Sahih Qisasul Anbiya itu adalah riwayat pernah Umar bin Khattab membawa kitab Taurat di tangannya,
kemudian membacakan ke Nabi, ya Rasulullah, ini dalam Taurat ternyata ada begini. Lalu Nabi SAW marah. Nabi mengatakan, apakah hai Umar, engkau masih mempercayai isinya? Gitu kan, masih mengikuti isinya? Demi Allah, demi zat yang aku dalam genggamannya, aku telah datang membawa kepada kalian maksud kitab Al-Quran dan syariat ini seperti terangnya, ya, terang benderang, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Maka beliau mengatakan penutupan hadisnya, kalau Musa hidup di masa sekarang, masa Nabi Muhammad SAW, dia tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Udah nggak usah ragu. Kalau ada benar dalam agama mereka itu karena benar dipandang oleh agama kita, jangan kita ikut benarin, tidak boleh. Karena itu mengganggu wa anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Kita imani semua nabi-nabi yang pernah diutus, iya, kita pernah turun, tapi tidak lagi mengikuti syariatnya. Tidak lagi namanya baca Injil atau baca Taurat itu ibadah, nggak ada lagi. Cuma di masa nabinya saja. Al-Quran yang ibadah. Contohnya. Juga di sini tentunya kita mendahulukan salah satu makna wa anna Muhammad Rasulullah, mendahulukan semua ajaran beliau dari ajaran-ajaran yang lain. Jangan misalnya Nabi ajarin satu poin nih, makan tangan kanan, tapi tradisi keluarga saya makan tangan kiri. Nggak bisa. Berarti Anda masih ragu dengan wa anna Muhammad Rasulullah. Kita harus mencintai beliau, mendahului beliau dari siapapun, ya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi, ya, dirinya sendiri, orang tuanya, pasangan hidupnya, dan seluruh manusia di muka bumi. Umar bin Khattab pernah bilang, ya Rasulullah, saya mencintai Anda dari segala sesuatunya. Mau orang tua saya, mau keluarga saya, mau tradisi suku, apa saja, harta saya, anak-anak, istri saya, kecuali diri saya. Maksudnya Umar, saya kadang-kadang masih suka diri saya daripada Anda. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar, sampai diriku lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Umar tundukin kepala sejenak lalu mengatakan, sekarang ya Rasulullah. Maksudnya sekarang saya sudah siap, Anda bilang A, saya bilang A, walaupun diri saya tidak suka. Selesai. Anda bilang bangun sholat malam, saya ngantuk, saya tetap bangun sholat malam. Kata Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang baru imanmu bisa sempurna. Tidak bisa main-main ini. Wa anna Muhammad Rasulullah punya makna dalam. Betul-betul kita dahulukan beliau. Kita harus mencintai beliau melebihi suami, istri, anak, orang tua, semua. Nggak ada ceritanya. Itu makna syahadatnya. Pelajaran keempat, wa iqamis salat, ini pernah kita jelaskan masalah mendirikan salat. Diambil oleh para ulama dari kata-kata wa iqamis salat, mendirikan salat, khusus salat wajib itu hukumnya wajib berdiri. Nggak boleh duduk. Kecuali dalam keadaan darurat, sakit, Anda di atas kereta, bus, pesawat, nggak mungkin Anda berdiri. Misal, itu lain. Kalau ada tempat untuk bisa berdiri, berdiri. Makanya kadang-kadang saya pandukan jemaah kalau sholat di pesawat pun, kalau misalnya tidak bisa berdiri semuanya, maka minimal berdiri pada saat takbiratul ihram. Berdiri dulu, Allahu Akbar. Nanti kalau ruku, tidak dulu tidak apa-apa. Berdiri rakaat kedua, berdiri lagi. Ya, di ekonomi terutama ya, kalau di bisnis itu masih mending. Saya biasa pandu jemaah, karena kalau sama-sama di bisnis kan tuh bisa melonjor tuh. Nah biasanya saya tunjukin itu kita bisa berdiri. Kalau kita dari Indonesia ke Saudi, berarti kan otomatis kita sudah pesawat itu sudah menghadap kiblat, karena kan dia menuju ke Saudi. Ini. Jadi kita tinggal lonjorin bisnis kelas itu, kita berdiri di kiri kanan kursi itu semampunya, gitu kan. Ruku juga bisa ruku, tidak bisa sujud itu bisa sempurna karena kursinya lonjor gitu kan, jadi bisa sempurna sampai selesai salam. Alhamdulillah, kadang-kadang bahkan ada jemaah di sebelah saya yang berdekatan, mereka sholat berjamaah dengan saya. Ayo Bapak Ibu mau berjamaah sama saya, silakan. Nah di bisnis kelas bisa begitu. Kalau pulang dari Saudi ke sini, mau nggak mau berarti kita belakangi kiblat. Nah berarti kita balik tuh. Kalau tadi di posisi kaki kita sujud, sekarang kita balik posisi tempat duduk kepala kita yang kita pakai tempat sujud. Nah itulah kelebihan orang yang mau keluarin uang untuk bisnis. Sholatnya pun sempurna. Ya, sayang banget orang punya kemampuan naiknya ekonomi susah-susah. Allahu alam apa sebabnya? Hemat bukan pada tempatnya. Ya, sayang banget. Tapi saya nggak salahin ya. Jangan dipelintir lagi potongan ceramah ini ya. Ini pendapat saya pribadi, saya melihat karena kita keluarin biaya buat kita nyaman, pahalanya juga besar. Uang yang dikeluarin juga diganti sama Allah. Lalu ngapain ragu?
Alhamdulillah setiap kali kami berangkat bisnis kelas atau naik Garuda, misalnya saya dengan Garuda itu ada sampai 30 seat bisnis, semuanya Uhud Tour ambil. Jemaahnya ambil semua Ustaz. Ada kadang-kadang yang tidak mau ekonomi sampai terpaksa kita booking beda hari untuk dapat lagi 30 seat di bisnis yang lain. Karena mereka sudah faham, udah nyaman, enak, bisa ibadah dan segala macam lah. Kayaknya mulai hari ini laku bisnis kelas ya. Baik. Pelajaran kelima, kemudian juga mengeluarkan zakat. Ini juga sama, harus kita punya peduli Bapak Ibu sekalian. Ada haul masa 1 tahun, ada nisab, ya, kadar minimal 85 gram emas. Selalu peduli ya, dan usahakan diniatkan haulnya itu bulan, bukan tanggal ya. Contoh misalnya Ramadan ke Ramadan, jangan bilang misalnya haul saya 15 Ramadan. Penentuan tanggal ini membuat itu berarti harus jatuh tempo di tanggal itu. Tapi kalau kita bilang bulan itu jauh lebih panjang spare-nya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tiba haul, misalnya Ramadan, habisin aja zakatnya. Jangan zakat itu disimpan lagi di rumah, dicicil dikeluarin 1 tahun. Akhirnya dia dapat pahala zakat, gak dapat pahala sedekah. Zakat itu fungsinya pensucian harta. Income kita dalam 1 tahun, kalau bercampur baur, Bapak Ibu beli baju nih, di satu toko baju misalnya di mall, kembali uangnya, mungkin uang yang dikembalikan itu uang ribanya orang, uang pencurian orang, tapi kembali ke kita, kan bisa saja. Atau kayak kami restoran, kita nggak mungkin nanya setiap konsumen datang, Bapak Ibu uangnya halal nggak? Dia main belanja aja kan, kita jual baju, jual makanan, orang kita, mungkin dari uang pelacuran, mungkin dari uang haram. Nah, zakat itu fungsinya untuk mensucikan itu, setahun sekali. Dan itu tidak ada nilainya, 2,5%. 100 juta, cuma 2,5 juta. Kecil sekali. Dan bersihlah pendapatan kita dalam 1 tahun. Bagi uang yang tidak ditahu kejelasan haramnya ya. Kalau Bapak Ibu sengaja terima uang judi, uang pelacuran, baru Bapak Ibu bilang, nanti saya zakatin, nggak bisa. Nggak ada zakat dari harta haram. Tetapi kalau kita ada income 1 tahun dan kita tidak tahu, zakat berfungsi mensucikannya. Itu poin. Sedekah lebih global lagi. Kalau zakat kan asnafnya, bagian-bagiannya itu apa? Itemnya itu terbatas. Zakat harta emas dan perak sama uang kertas. Kalau kita sekarang ada zakat pertanian, perkebunan ya, ada zakat pertambangan. Enggak semuanya. Tapi kalau baju Anda enggak ada zakatnya. Dompet yang kita pakai, mobil, rumah kan enggak ada. Enggak ada zakat. Nanti dia masuk, kalaupun dia jualan dagangan baru masuk dalam nilai hitungan harta secara umum. Tapi kalau sedekah itemnya bebas, bisa sedekah makanan, pakaian, perabot rumah, banyak banget sedekah. Nah, sedekah ini beda fungsi. Zakat mensucikan harta, sedekah memperbanyak harta. Jangan ditumpah tindikan. Jadi kalau Anda punya zakat, tiba haul Ramadan, habisin Ramadan. Jangan bilang nanti saya kasih keluarga saya nanti bulan depan. Nanti kalau ada yang perlu datang saya kasih lagi dari zakat saya. Sayang, karena Anda seperti menunda keluar dari waktu haulnya. Karena itu kan setelah Ramadan sudah masuk hitungan haul yang baru lagi untuk tahun depan. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya. Dan yang terakhir yang kita ambil, 2 poin terakhir maksud saya, yang ke-6 itu adalah masalah haji termasuk rukun Islam, dan ini tadi kita jelaskan dan akan kita jelaskan banyak hadis ke depannya insyaallah. Dan terakhir yang ke-7 adalah puasa Ramadan, juga sudah kita jelaskan di bab puasa kemarin. Sekarang kita masuk hadis kedua berhubungan dengan masalah haji ini, yaitu hadis nomor 1280 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju." Faqala rajul, "Aqul 'amin ya Rasulullah?" Fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am lawajabat ولما استطعتم." ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami satu hari. Lalu beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia,
Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berangkatlah haji. Kalian semua pergilah haji, jangan tunda, gitu kan. Seorang laki-laki lalu menyela atau bertanya, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Tanda tanya. Nabi SAW diam, tidak menjawab, hingga orang itu bertanya sampai 3 kali, mengulangi 3 kali. Maka Rasulullah SAW, karena orang ini sudah ulangi 3 kali, tiap tahun kayak Rasulullah wajib, tiap tahun kayak Rasulullah wajib, maka Nabi SAW pun setelah 3 kali mengatakan, bila aku jawab iya, maka itu akan diwajibkan akan kalian. Kalau aku bilang iya tiap tahun, maka wajib tiap tahun kalian haji, ya. Dan kalian tidak akan sanggup. Berarti diamnya Nabi SAW ini justru untuk memudahkan umatnya. Udah, yang wajib sekali saja, jangan tanya-tanya lagi, gitu kan. Kalau kalian bilang apakah tiap tahun, nanti kalau saya bilang iya jadi tiap tahun, jadi berat buat kalian. Kemudian beliau menambahkan selain mengatakan, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya apa yang aku sudah sampaikan, kerjakan semampu kalian, ya. Udah, jangan dipersulit, ya, mirip sama Bani Israel. Sembelih sapi, sapi apa? Warnanya bagaimana? Bagaimana bentuknya? Akhirnya Allah persulit mereka, ya. Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena orang-orang sebelum kalian binasa sebab mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Ya, mereka selalu saja menanya lebih rinci lagi kepada nabi dan mereka sudah jelas perintahnya seperti apa. Karena itu, bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sebatas yang kalian mampu. Dan bila aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka jauhilah. Selesai, gitu. Baik, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan dan menceritakan kepada kita kejadian ini, kronologis bagaimana sahabat Nabi jelaskan masalah perintah haji dan bagaimana sahabat ini menyelah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang ulama alim, da'i, ya, seseorang yang punya ilmu untuk sering memberikan nasihat kepada orang-orang, baik itu momentumnya tepat. Sekarang kita bahas bab haji, alhamdulillah memang sudah dekat haji kebetulan, contoh, atau momentum apa lagi terjadi bencana alam lalu dinasihatin tentang bersabar atau ada orang meninggal, begitu-gitulah. Di sini Nabi SAW menyampaikan hadis tentang, ya hai sekalian manusia, Allah wajibkan kalian haji, maka hajilah. Sebenarnya hadis ini bukan hadis yang berdiri sendiri. Hadis tentang haji sudah banyak Nabi sampaikan sebelumnya. Tapi di saat itu ada momentum tepat Nabi mengingatkan. Dari sini pelajaran penting, tidak perlu kita bosan menyampaikan. Nyampaikan sama suami, nyampaikan pada istri, nyampaikan pada anak, udah sholat belum, udah ini belum, ya. Dan selalu pertanyaan pertama kepada orang-orang terdekat masalah ibadahnya. Jangan tanya ke anak sudah makan belum sebelum tanya sudah sholat belum. Ibadah dulu. Sudah baca Quran belum hari ini nak? Ya. Sudah zikir belum pada saat mau tidur? Itu yang ditanya. Karena yang makan, minum, tidur nggak disuruh dia makan. Tapi kalau ini nggak bisa, harus diingatin. Itu yang penting. Tanya dulu, salam kalau bertelepon, kalau WA salam, biarin. Kalau dia langsung masuk ke pertanyaannya, jawab dulu nak salam ibu, jawab salam ayah. Hidupkan itu, karena itu yang perlu diingatkan. Yakin 1000% kalau ibu tidak tanya makannya tetap dia makan, tetap dia minum, tetap dia berpakaian, tetap semua dia tidur, nggak disuruh tidur itu pasti. Tapi kalau sholat, zikir, ya doa, ini harus diingatkan. Maka ini penting, makanya momentum mengingatkan orang itu penting. Dan dari mana kita tahu? Mungkin orang itu kebetulan memang lupa, mungkin dia lalai, mungkin dengan kita ingatkan jadi ibadah, jadi tambahan pahala juga buat kita. Pelajaran yang ketiga, wajibnya haji. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, ya, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Allah telah wajibkan kalian haji, maka hajilah. Selain dikatakan qad faradallah, Allah telah wajibkan, lalu ditambah lagi fi'lul amr, kata perintah, fahujju, haji kalian semua. Berarti menandakan wajibnya hukumnya. Pelajaran yang keempat, tidak bolehnya seseorang memperumit tentang masalah agama ini dengan banyak bertanya secara detail. Kalau misalnya dikatakan, misal Bapak Ibu hadir di satu kajian dibahas tentang sholat duha, ya udah kerjanya sholat duha itu, ya, tidak usah terlalu detail. Kira-kira 7:30 udah bisa sholat belum? Kira-kira kalau saya sholat di rumah atau di kantor,
Hal-hal yang tidak perlu, kerjakan yang dimudahkan. Di rumah mudah di rumah, di kantor ya di kantor, di mobil tidak sempat ya sholat. Yang penting kerjain duha dan caranya yang benar gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan sini, karena sahabat ini bertanya waktu Nabi sudah bilang hajilah kalian. Nabi nggak jelasin, kan Nabi bisa bilang, dan ingatlah wajib tiap tahun ya, tapi gak sekalinya nggak bilang. Ya udah kerjain aja, nggak usah bilang apakah itu wajib tiap tahun ya Rasulullah. Maka Nabi SAW diam di sini justru karena kalau Nabi bilang iya, Allah akan jadikan sebagai syariat. Ya, mirip dengan sikap Nabi pada saat meninggalkan sholat tarawih di hari kedua Ramadan. Di hari pertama Ramadan beliau keluar lalu sholat. Tapi banyak sahabat gak tahu. Setelah Ba'diyah Isya, mereka sudah pulang dari masjid Nabi. Waktu itu tidak ada pengeras suara. Ternyata Nabi kembali dan ngerjain tarawih. Ada yang ikut. Besok tersebar nih berita. Semalam Nabi sholat loh. Masjid hari kedua penuh. Nabi sengaja gak keluar. Sampai menjelang subuh. Lalu setelah azan subuh Nabi datang sholat. Lalu Nabi mengatakan, saya tahu kalian tunggu semalam. Tapi kalau saya keluar lagi mengerjakan berjamaah dengan kalian, karena beliau seorang Nabi, ini bisa Allah wajibkan. Jadi susah nanti kalian kalau sholat tarawih itu wajib. Sekarang aja sunnah malas banget lakukan, apalagi wajib, gitu kan. Jadi susah. Maka untuk posisi seperti Nabi itu menjadi penentu hukum. Makanya tidak bisa sembarangan. Tadi saya sempat singgung ya. Saya bilang jangan seperti orang sebelum kita, Bani Israel. Itu yang Nabi bilang di sini. Nabi bilang, kalau seandainya saya katakan iya maka jadi wajib. Lalu beliau mengatakan, biarkanlah aku dengan apa yang aku ajarkan pada kalian, karena umat sebelum kalian dibinasakan justru karena banyak pertanyaannya dan berselisih dalam pendapat Nabi mereka. Yang si A bilang mengatakan, begini aja, maksudnya Nabi begini. Yang si B mengatakan, begini aja. Mereka bersih. Padahal sebenarnya jelas. Nah ini tadi saya bilang singgung Bani Israel. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 tentang sapi betina. Apa yang terjadi di Bani Israel? Ada satu orang masih hubungan kerabat, tapi dia kalau tidak salah ingin merebut harta atau yang semisalnya, terus dibunuh sama dia. Kerabatnya ini dibunuh sama dia. Begitu dibunuh, digeletakin di depan tenda-tendahnya pemukimannya orang Bani Israel. Tersebarlah besok beritanya, ada si fulan mati. Nggak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Bahkan orang yang membunuh ini itu pura-pura dia yang terlihat sedih, seakan-akan ini kesian keluarganya ada yang bunuh, padahal dia pembunuhnya, gitu kan? Makanya hati-hati dengan orang yang suka menangis. Terlalu banyak menangis itu dalam hukum fikih itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Jangan kena dia nangis, berarti dia benar. Enggak, tangisan enggak bisa jadi argumentasi. Itu mutlak dalam syariat Islam. Diambil daripada sikapnya saudara-saudara Nabi Yusuf waktu sudah membuang Yusuf di sumur. Pertama datang ke Nabi Yakub nangis duluan supaya dianggap dia benar. Makanya diambil sebuah hukum, semua hakim tidak akan terima tangisan sebagai dalil, nggak bisa. Sama juga anak kita berkelahi, jangan yang nangis yang dibela. Bisa saja dia pura-pura, gitu kan? Jadi ini termasuk. Maka di sini yang membunuh orang dari Bani Israel pura-pura nangis, seakan-akan dia sedih kehilangan orang itu, padahal dia pelakunya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ini tolong minta petunjuk kepada Allah. Allah sudah tahu nih Bani Israel orangnya pembangkang, maka Allah bisa langsung bilang turun wahyu yang bunuh si fulan, selesai. Tapi pasti kalau begitu nanti yang membunuh ini pungkiri. Dibawalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa bilang sama mereka, sembeli sapi. Ya, sembeli sapi. Sapi itu disembeli, ambil salah satu potongan dagingnya, tepuk ke badan orang mati, dia bisa ngomong siapa yang bunuh. Kan kalau akal manusia nggak masuk akal ya. Tapi Allah memang mau menguji Bani Israel dan ingin menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah bisa bicara orang yang bunuh itu. Karena kalau nanti ditepuk dan orang mati itu yang ngomong bicara, maka yang membunuh nggak bisa lagi memungkiri. Tapi mereka masih pakai akalnya. Benar nggak sih? Padahal ini sudah Nabi yang ngomong. Mereka minta petunjuk sama Allah, ragu. Sapi apa? Sapi betina, warnanya kuning. Seperti apa? Tidak pernah dipakai bajak. Tambah repot.
Ya. Kata para ulama tafsir, andai saja mereka waktu itu tangkap sapi mana saja, sembelih, selesai. Tapi mereka repotin dirinya. Dasarnya memang nggak mau kerjain. Ada orang gitu, sholat malam gini-gini. Kenapa sih begitu? Kenapa harus berapa rakaat jumlahnya? Di mana kira-kira? Banyak pertanyaan yang tidak diperlukan. Udah bangun aja sholat malam, selesai. Permudah gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Dan dalam surah Al-Baqarah mereka mengatakan terakhir waktu sudah jadi susah sapinya. Sapi betina jarang dilihat oleh orang. Kalau orang lihat sapi, orang tertarik karena warnanya kuning keemas-emasan, tidak pernah dipakai membajak. Waktu itu semua sapi dipakai membajak. Subhanallah, sapi ini cuma ada sama satu orang saja dari Bani Israel. Tinggalnya juga di ujung pemukiman mereka. Dan mereka bilang, Allah kekal dalam Al-Quran, wa inna insya'allahu la muhtadun. Dan semoga sesudah itu insya'Allah kami dapat petunjuk. Kalau mereka tidak bilang insya'Allah, mereka tidak akan bisa dapat sapi itu selamanya. Makanya disembeli, ditepuk ke badan orang mati, bicaralah dia, ini yang bunuh saya, keluarganya, selesai. Gitu kan? Itu contohnya. Pelajaran yang terakhir, di sini adanya perintah dari Nabi SAW menyembah Allah semampu kita. Maksudnya, semampunya di sini jangan difahami negatif. Maksudnya cobalah sembah Allah yang termudah bagi kita di depan mata. Contoh misalnya, saya punya pilihan antara saya mau baca Quran atau saya mau sholat. Ya udah, kira-kira mana yang lebih mudah? Misalnya sholat tahajud ya. Ya udah, kalau kita bisa gabungin, ya sudah, anggap sekarang kita sholat sambil baca Quran. Atau ya udah, saya sholat dulu deh karena saya lagi pengen sholat. Atau saya mau baca Quran dulu. Mudahin aja. Enggak ada masalah, semampu kita ya. Kita hari ini bisa puasa Senin, Kamis, yaudah kita puasa. Ada halangan nggak masalah. Musafir, ada undangan dari orang, nggak apa-apa. Musafir, tapi kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Jangan jadikan alasan semampu kita ini. Tadi saya bilang persepsi negatif adalah, ya udah saya kan sampai sekarang belum mampu, nggak usah dulu. Bukan begitu. Maksudnya kerjakan dulu, baru dikerjakan semampunya. Sedekah dulu, nah semampunya. Baca Quran dulu, semampunya. Jelas nggak ini? Allahu a'lam. Ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu. Di kelas ini saya lihat unik ini, banyak sekali yang nulis. Tapi setiap kali saya ulangi faedah ditulis lagi. Rupanya yang sudah ditulis itu nggak tahu nih, diamalkan atau tidak, karena ditulis lagi biasa. Oke lah, saya husnudzan, mudah-mudahan untuk lebih menanamkan ilmu ya. Atau mungkin bukunya dulu sudah hilang. Baik. Di sini kita menyembah Allah semampu kita dan meninggalkan yang dilarang juga. Ini pelajaran terakhir adalah ini bukan semampunya. Beda ya. Di sini pelajaran tadi yang berapa? Yang keenam itu ya. Itu adalah kita mengerjakan apa yang Nabi perintahkan, ibadah semampu kita. Tapi kerjakan dulu baru kita bilang semampu saya. Ya, jangan tidak dikerjakan baru bilang saya tidak mampu, itu keliru. Kemudian pelajaran yang ketujuh adalah ya, wajibnya meninggalkan apa yang dilarang. Ini bukan semampunya. Dilarang tinggalkan. Karena larangan itu diadakan untuk ditinggalkan. Jelas ya? Jadi babi haram, tidak usah bilang saya coba dulu babi itu bagaimana rasanya, kenapa dia haram. Khamar itu haram, saya juga mau tahu juga rasanya, supaya saya cerita orang, oh bir itu pahit loh, misal contoh, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Haram ya haram, selesai, tinggalkan aja. Jadi kalau orang kerja di perusahaan, teman-teman sekalian, misal Anda datang ke perusahaan mau kerja nih, terus HR-nya bilang, ini pekerjaan Anda ya, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Kalau Anda kerjakan ini gajinya. Anda lembur, ini bonusnya. Tapi pasti perusahaan akan bilang juga, dan ingat ya, kalau Anda telat, ada pemotongan gaji. Kalau Anda begini dan begitu. Nah, kalau pegawai itu berprestasi, berakal sehat, dia akan ambil poin pertama saja. Oh iya, saya akan kejar proses saya supaya nama saya harum, saya ambil bonus-bonus dan yang dijanjikan dari perusahaan. Dia tidak akan sentuh ranah yang satunya. Karena ranah yang satu ini, kalau kamu terlambat, kalau kamu ganggu teman, kalau kamu bully dia atau kamu rusak nama perusahaan, kamu akan dikeluarkan loh. Tidak usah dia bilang, saya coba dulu deh. Saya coba dulu, saya mau bully teman saya. Saya coba dulu telat, benar nggak sih peraturan perusahaan? Berarti kan dia sengaja mengenakan dirinya pada hal yang dilarang. Untuk apa?
Ini sama semua dalam kehidupan kita. Orang yang kuliah, orang sekolah, kalau dia tahu, oh kalau saya belajar saya jadi pintar, kalau saya nilai saya juga bagus. Kalau dia kejar itu dia akan prestasi. Tapi kalau ya sudah deh, nilai antara 10 sampai 100, nilai lulus itu 60 sampai 100. Udah yang penting saya lulus saja, kejar 60 saja. Jadi akhirnya dia pas-pasan, bisa saja tidak. Karena dia bilang, ya lulus, nah oke, kalau nggak lulus nggak masalah. Jadi seperti niatnya. Oleh karena itu selalu kejar prestasi saja. Karena dalam Islam kita dianjurkan hanya berprestasi. Islam menyuruh gitu, kita selalu berprestasi. Kejar yang terbaik, Allah akan mudahkan. Baik, ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada siang ini dalam haji. Nanti kita tandain ya. Hadis nomor 1281, ini hadis ketiga di bab kita. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Thumma qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjum mabrur." Nabi SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau mengatakan jihad di jalan Allah. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di bawah ada Imam Nawawi sebutkan, haji mabrur adalah haji yang pelakunya tidak melakukan dosa ketika hajinya itu. Sampai sini bahasanya ya. Langsung kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau yang menyampaikan tentang pertanyaan yang dilemparkan ke Nabi SAW ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim bertanya mana amal yang paling afdal. Baik dia tanya pada dirinya atau dia tanya pada seorang alim. Misal contoh, Bapak Ibu jangan pernah puas dengan sholat duha yang sudah dikerjakan. Misal Anda selama ini sholat duha 2 rakaat. Tanya, ada enggak lebih afdal? Oh ternyata ada 4 rakaat. Sudah kerjaan 4 rakaat, tanya ada lebih afdal lagi? Oh ya ada 8 rakaat. Pokoknya kita selalu tanya mana yang lebih afdal. Jangan pernah puas kepada satu ibadah saja sementara masih ada yang di atasnya lebih baik. Kecuali kita sudah sampai pada titik maksimal. Contoh misalnya kita sudah memang menjaga semua sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, duhur, sholat wajib maksud saya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah dan ba'diyah maghrib dan isya misalnya, sudah maksimal. Tugas kita sesudah itu apa? Konsisten, istiqomah. Ya. Tapi kalau belum sempurna, cari yang lebih afdal. Apa lebih afdalnya? Nah, sedekah contohnya, itu kan terbuka sekali afdaliyahnya ya. Kita biasa sedekah rutin setiap kasih fakir miskin 50.000. Ada lebih afdal? Ada, kasih 100.000. Lebih afdal ada, kasih 1 juta. Tidak pernah habis. Sedekah dengan seluruh harta pun, itu tetap masih ada lagi peluangnya. Jadi kita selalu cari yang lebih baik dan tingkatkan secara kuantitas yang bisa ditingkatkan kualitas dan kualitasnya juga. Maka itu penting sekali untuk mencari mana yang lebih afdal, gitu kan? Itu penting. Makanya di sini dikatakan waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal, sahabat yang bertanya ini sudah tahu amal-amal ibadah, tapi dia pengen mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal lagi. Ya, jadi kita boleh tanya diri kita juga tanya kepada orang-orang alim di sekitar kita. Nah seperti itu. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah kedudukan nomor 1 dalam ibadah adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi secara makna ya yang sebenarnya, maksudnya betul-betul iman, yakin Allah itu ada, yakin Allah maha melihat, maha mendengar, patuh pada Allah dalam semua perintahnya. Kalau mau sempurna, perintah wajib dan sunnah. Larangannya semua tinggalkan, yang haram dan yang makruh. Contoh makruh itu adalah minum berdiri, makan sambil jalan, itu kan makruh. Kalau tidak darurat ya sudah, duduk saja misalnya. Nah itu kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, cari tahu semua tentang kehidupan beliau, perintah beliau dan kerjakan. Walaupun orang misalnya banyak tidak kerjakan di sekitar kita, tetap kita kerjakan gitu ya. Sekecil apapun perintah Allah dan Rasulnya, kalau kita kerjakan tanda-tanda keimanan kita. Dan iman akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Pelajaran yang ketiga, kedudukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kedudukannya sangat tinggi setelah iman kepada Allah Rasul adalah jihad. Karena ini ujiannya berat. Orang harus tinggalkan keluarganya, pergi berperang dan segala macam. Namun ini juga dikerjakan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jihad itu ada hukumnya namanya fardu ain, wajib individual. Itu kapan?
kalau terjadi 3 keadaan. Yang pertama, musuh depan mata. Kalau kita lagi diserang, kayak teman-teman kita di Palestina itu lagi dijajah, nah itu semua individu, laki-laki, perempuan wajib jihad. Mereka nggak boleh diam, ya. Ini secara individu. Jadi kayak kita sekarang teman-teman di Palestina fardu ain, kalau kita ini fardu kifayah. Telah gugur kewajiban kita jihad karena ada teman-teman kita di sana yang melakukannya. Nah, mirip kita itu dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu wajib kita berjihad. Laki-laki perempuan, di sini tidak ada lagi bedanya laki-laki perempuan. Yang kedua, itu kalau musuh sama kita sudah bertemu. Kalau tadi yang pertama itu kan dijajah, ya, diserang. Nah, kalau yang kedua ini kita masuk di medan perang, musuh sudah depan mata, perang akan berjalan, tidak boleh kita lari. Wajib kita berperang, mati syahid atau kita pulang, laki-laki atau perempuan, sama. Yang ketiga, kalau pemimpin negara mengumandangkan jihad, misal presiden bilang, ayo semuanya warga Indonesia berjihad ke Palestina, itu wajib. Jadi 3 keadaan ini fardu ain, ya, secara individu. Nah, hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dia tetap wajib tapi tercukupi dengan orang lain. Contoh misalnya, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Misalnya ada orang masuk di ruangan ini lalu dia bilang assalamualaikum, itu sunnah bagi dia. Tapi kita yang dengar jawab salamnya wajib. Misalnya ada masuk sini assalamualaikum, misalnya, itu wajib kita jawab. Tapi kalau kita rame-rame gini, kalau ada satu orang yang mewakili menjawab, yang lain gugur kewajibannya. Namanya fardu kifayah. Sholat jenazah, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholatin, walaupun dia fard, tapi jadi tidak lagi wajib bagi kita karena sudah ada yang sholatin. Nah, seperti itulah. Nah, sama jihad, dia ada fardu ain, kewajiban individual tadi, ada fardu kifayah. Dia tercukupi kalau sudah ada yang melakukannya. Nah, seperti itu hukumnya. Itu dalam jihad. Tentu ini dalam bab jihad cukup panjang dan sering kami jelaskan di Tablik Akbar serial Nabi dan Sahabat terutama di serial Sahabat di Blok M, ya. Kami sarankan Bapak Ibu hadiri karena suasana majelis ini itu beda dengan online, ya. Selama masih bisa datang, suasananya beda. Bapak Ibu lihat di sebelahnya orang yang lagi nulis, ada orang lagi nangis, ada orang lagi merenungi, itu berbeda. Rahmat Allah turun di majelis ini, itu ada malaikat hadir, itu penting. Sesekali kita hadir. Kenapa kami sebut Masjid Blok M? Karena memang di situ yang kita kumpul, ya. Masjidnya bisa nampung sampai 10.000 orang, parkirannya luas, gitu-gitu, ya. Dan di situ kita punya kajian setiap Rabu malam. Kalau Anda bisa hadir, alhamdulillah. Cuma maghrib isya. Maghrib isya, jadi 40 menit sampai 50 menit saja. Itu kita bahas dosa-dosa besar. Ya, insya Allah nanti malam kita bahas dosa besar masalah berpenampilan buruk. Ya. Rabu lalu kita bahas episode 1 berpenampilan buruk, dan nanti ini lanjutannya. Nah, penampilan buruk maksudnya adalah semua yang jelek dipandang oleh Allah dan Rasulnya berarti buruk di mata kita juga. Yang dipandang baik berarti baiknya. Seperti orang walaupun pakaiannya, bajunya mahal tapi terbuka auratnya, tetap buruk dalam syariat, itu berarti dosa. Atau kita pakai baju khasnya orang-orang kafir menyerupai mereka. Ya, apalagi baju-baju ibadahnya mereka, itu tidak boleh. Atau laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini dalam syariat tetap buruk. Itu semua dosa, nggak bisa kita lakukan, gitu, ya. Atau memang hal-hal yang dari bahan-bahan haram, seperti laki-laki tidak boleh menggunakan sutra misalnya. Contoh itu akan ada penjelasan. Nah, kalau tidak bisa hadir Rabu malam nanti bisa tetap online. Tapi yang sebulan sekali, Sabtu kedua antara Dur Asar itu usahakan hadir, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan karena majelis saya, ya, tapi maksudnya sayang banget itu. Apalagi kita bahas serial para nabi-nabi, itu penting untuk hadir karena suasananya itu beda. Alhamdulillah kemarin Sabtu yang lalu tuh, pekan kedua tuh 2 orang syahadat dalam majelis kita juga. Ibu bapak kalau hadir seperti menyaksikan juga orang syahadat. Satu dari akhwat, dari Katolik, yang satunya orang dari Australia, orang bule itu. Masuk Islam datang, tapi yang orang bule tidak mau diekspos, mereka di ruangan imam saja. Tapi insya Allah semua itu ada pahalanya. Bagian terakhir pelajaran yang kita bisa ambil adalah kedudukan haji yang mabrur. Imam Nawawi rahimahullah memaknakan haji mabrur haji yang tidak ada dosanya. Berarti memang orang kalau lagi haji tidak boleh buka pintu dosa, apapun sifatnya. Ya. Betul-betul HP kita itu tontonan yang dibuka hanya yang bermanfaat, kajian, darurat, silaturahim keluarga. Udah selesai, jangan tonton-tontonan yang aneh-aneh. Ya, skip semuanya. Haji itu adalah masa pembelajaran. Nanti pulang haji terapkan ilmunya, gitu kan?
Ini kata beliau meninggalkan dosa. Pendapat ulama yang lain adalah mengikuti semua syarat dan rukun haji. Masuk dalamnya, tata caranya benar seperti yang Nabi SAW ajarkan sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum, ambil manasik dari aku. Kemudian juga yang mengikuti ibadah-ibadah yang lainnya perintah seperti misalnya sabda Nabi SAW, termasuk haji mabrur adalah memberikan makan kepada orang-orang dan bertutur kata yang santun. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah pertemuan akan datang, masih berlanjut kitab haji kita, apa saja yang membuat haji mabrur. Banyak orang haji nggak paham ini, termasuk bapak ibu banyak sedekah di Mekah, memberi makan orang, terutama jemaah haji. Makanya kami kalau haji seringkali saya ajak jemaah itu, kalau pergi jamarat bawa uang cash bapak ibu sekalian. Pernah waktu itu ada yang tanya, Ustaz untuk apa? Bawa aja. Setelah jumrah kami pulang ke Kemda, mampir ke toko-toko jual minuman, jual makanan, beli sekarang semampu anda, antaranya sama Allah. Mau beri 1.000, 10.000 real terserah. Diapain Ustaz? Bawa ke depan toko, bilang sabilillah, bilang aja, jemaah haji akan ambil nanti itu. Nah, orang ambil-ambil ini kan kita tidak pernah tahu kapan lagi kita bisa kasih makan mereka. Mungkin cuma sekali seumur hidup, kena dari Afrika, dari negara Arab, sudah pulang, mungkin kita temu sekali seumur hidup, kita bisa sedekah. Salah satu haji mabrur banyak bersedekah, terutama memberi makan orang lagi haji. Dan yang lain dikatakan dalam hadis adalah bertutur kata yang santun. Udah intonasi suara berubah, tutur kata dipilih, itu salah satu penyebab haji mabrur. Itu penyebab haji mabrur. Ada juga yang disebutkan yang lain tentunya. Kalau haji mabrur adalah menyembeli, haji mabrur juga adalah mengangkat suara pada saat talbiyah. Ya, itu banyak sekali hal-hal yang masuk dalam masalah haji mabrur. Jadi mungkin makna kedua lebih dekat kepada mabrur, karena Imam Nawawi hanya mengatakan tinggalkan dosa. Tapi pendapat ulama lain adalah menginjakan semuanya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, dari ibadah haji atau selama haji itu. Allahu a'lam. Ada benar dari Allah, silahkan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.